Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kembali lagi bersama Bu Rizky di pelajaran Bahasa Indonesia. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks deskripsi. Seperti apa teks deskripsi itu? Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks deskripsi. Yang kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang jenis-jenis teks deskripsi. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang pengertian teks deskripsi. Sebelumnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Kamu mempunyai seekor kucing. Kemudian, kamu menjelaskan kepada temanmu nama kucingmu, warna bulunya, warna matanya, bentuk ekornya, bentuk telinganya, dan makanan kesukaannya. Nah, itu berarti kalian telah mendeskripsikan kucing kesayanganmu kepada teman-teman. Berikut adalah contoh teks deskripsi yang berjudul Parangtritis nan indah. Selanjutnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan deskripsi? Jika kalian belum tahu, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Dilihat dari asal katanya, deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang artinya menggambarkan. Sedangkan, jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, bisa disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat atau merasakan langsung objek yang sedang dideskripsikan oleh si penulis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kata kunci dari teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan. Jadi, apabila suatu saat ada pertanyaan, jenis teks apa yang berfungsi untuk menggambarkan atau melukiskan objek kepada pembaca? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan teks deskripsi. Kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Secara umum, ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera hingga penggambaran objek menjadi semakin jelas. Misalnya, kucingku mempunyai bulu berwarna hitam. Nah, berwarna hitam ini berarti melibatkan indera penglihatan kita, sehingga kita sebagai pembaca akan merasa punya gambaran yang lebih jelas terhadap objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah melihat, mendengar, dan merasakan langsung objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi yang keempat adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Jadi misalnya kita akan mendeskripsikan tentang sekolah kita, maka kita bisa menjelaskan ciri-ciri sekolah kita secara lebih rinci. Misalnya saja, sekolah kita menghadap ke arah mana, kemudian dindingnya berwarna apa, kemudian bisa juga ciri-cirinya ada pohon apa di depan sekolah kita. Jadi, orang yang membaca teks deskripsi kita tentang sekolah akan mampu mendapatkan gambaran tentang sekolah kita secara lebih rinci. Selanjutnya, pembahasan kita yang ketiga adalah tentang jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu
teks deskripsi spasial, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi subjektif. Jenis teks deskripsi yang pertama adalah teks deskripsi spasial. Teks ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam teks ini kamu bisa menjelaskan keadaan ruangan. Selain itu, kamu juga bisa menggambarkan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, mulai dari jenis-jenis benda di dalam ruangan hingga tata letaknya. Jenis teks deskripsi yang kedua adalah teks deskripsi objektif. Sesuai dengan katanya, objektif, teks deskripsi ini merupakan teks yang berisi gambaran suatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi teks ini. Jenis teks deskripsi yang terakhir adalah teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif ini merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Pasalnya, teks deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis boleh menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Berikut ini adalah contoh-contoh dari teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Berikut adalah contoh teks deskripsi spasial. Jika kita amati, teks tersebut menjelaskan tentang ruang dan benda-benda yang ada di sebuah kamar. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa teks deskripsi tersebut tergolong dalam jenis teks deskripsi spasial. Teks berikutnya merupakan contoh dari teks deskripsi objektif, sebab teks tersebut menjelaskan tentang Candi Borobudur dengan apa adanya, tanpa ditambahi dengan pendapat dari penulis. Selanjutnya, contoh teks deskripsi yang ketiga ini tergolong dalam teks deskripsi subjektif, sebab teks tersebut menggambarkan sosok Ibu Dewi, sang guru matematika favorit di sekolah. Nah, kata favorit ini menunjukkan bahwa dalam teks ini terdapat kesan dari penulis, sehingga teks tersebut tergolong dalam teks deskripsi subjektif. Anak-anak, demikianlah materi tentang teks deskripsi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.